Selamat berjumpa kembali di AYP Channel. Pada tutorial series membangun channel YouTube ya, subtopik video ini akan membahas secara tuntas tentang copyright claim maupun konten ID yang ada kami lihat selama ini di video-video yang ada. Ini belum dibahas secara lebih mendetail ya. Moga-moga ini bisa bermanfaat bagi yang Anda yang sedang menonton. Topik video tutorial adalah membahas tuntas tentang copyright claim dan konten ID di channel YouTube kita. Thank you for amazing background video by Hans Georg Lepkojis ya. Ada 3 kerangka kita berpikir untuk video tutorial ini, yaitu yang pertama, kita harus mengclearkan definisi atau istilah ya. Kemudian yang kedua, kapan ini muncul, artinya copyright ini muncul dan apa akibatnya terhadap channel kita dan monetisasi. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi copyright claim-nya. Definisi yang pertama, apa itu copyright claim ya? Klaim hak cipta. Klaim dari seseorang yang merasa memiliki hak cipta akan seluruhnya atau sebagian dari konten video, termasuk musik dan atau lagu yang ada di dalam video tersebut, yang tidak boleh dipublikasikan ulang tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pahami definisi ini, copyright claim. Kemudian ada lagi istilah konten ID ya. Jika Anda mengupload video berisi konten yang dilindungi hak cipta, video Anda bisa mendapatkan klaim konten ID. Jadi ada 2 macam klaim yang berbeda di sini. Klaim ini otomatis muncul jika video yang diupload cocok dengan video lain atau bagian dari video lain yang ada di dalam sistem konten ID YouTube. Dia punya software yang namanya match tool ya, untuk mencocokkan. Karena ada kodenya masing-masing itu secara software ya, dari video-video yang sudah ada. Definisi berikutnya ada istilah nanti peringatan, atau biasanya kalau dalam Inggris dia warning. Apabila channel kita melanggar kebijakan dan aturan yang ada di dalam YouTube untuk pertama kalinya, baik itu pelanggaran copyright, pedoman komunitas, dan pelanggaran lain-lainnya. Kemudian definisi berikutnya adalah istilah strike ya. Strike, pukulan ya, dalam tinju pukulan langsung. Apabila kita menerima teguran atau warning tadi pertama kali dan kita melakukan pelanggaran atas kebijakan dan aturan dari YouTube, maka video kita langsung dihapus dan channel kita langsung diberi teguran atau strike atau hukuman, walaupun video tersebut telah dihapus ya, baik oleh YouTube maupun oleh kita. Masa berlakunya strike ini selama 90 hari, setelah itu dia habis. Tetapi dalam 1 minggu pertama kita tidak bisa melakukan upload video streaming atau apapun di channel kita. Kemudian kalau kita ulangi akan mendapatkan strike yang kedua, berlaku 90 hari lagi sejak yang kedua, dan 2 minggu kita tidak bisa melakukan upload video pada channel kita. Tetapi kita masih bisa melihat ya, melihat analitik, melihat apa bisa. Tetapi kalau sudah ketiga kali, inilah yang sangat-sangat fatal. Channel kita akan ditutup untuk selamanya dari YouTube.
Kemudian definisi berikutnya, teman-teman mungkin sudah tahu ya, ada namanya editor di YouTube Studio Analytics. Di dalam YouTube Studio Analytics disediakan suatu menu editor yang dapat kita gunakan untuk melakukan edit sebuah video, seperti memotong bagian dari suatu video, membuat blur bagian tertentu dari sebuah video untuk menjaga privasi, mengganti lagu atau musik latar belakang dengan lagu yang telah disediakan, bukan lagu atau musik dari file di luar YouTube ya. Kemudian ada istilah memotong atau trimming ya di editor itu. Ini untuk memotong bagian atau frame tertentu dari sebuah video di dalam channel YouTube. Anda juga dapat menghapus konten yang diklaim tanpa perlu mengupload video baru. Saya ulangi, Anda juga dapat menghapus konten di sebagian konten yang diklaim tanpa perlu mengupload video baru. Jika berhasil dilakukan, salah satu opsi di bawah ini akan otomatis melepaskan klaim yang terkait. Artinya tanda copyright tadi di channel Anda itu hilang. Kalau berhasil ya, jika berhasil ya, karena ada saatnya tidak berhasil. Tidak selalu berhasil. Anda memangkas segmen. Yang pertama, Anda dapat menghapus hanya segmen yang diklaim dari video Anda di YouTube Studio. Ya, jadi dalam satu durasi video katakan 10 menit, itu ada sekian menit, dari menit sekian sampai detik sekian itu yang kena copyright, itu yang dihapus. Memang akan memotong dari video itu dari secara keseluruhan ya. Bisa jadi ceritanya akan putus ya. Kemudian mengganti lagu, khusus klaim audio, ada latar belakang musik, background yang mungkin diklaim sebagai hak cipta, itu Anda buang lagu tersebut sehingga tidak ada musiknya atau tidak ada lagunya. Atau Anda dapat mengganti track audio dengan musik gratis dari koleksi audio YouTube ya. Pelajari juga, ini ada kelemahan ya. Artinya musik-musiknya ya itu aja, tidak bisa Anda pilih ya. Kalau saya pribadi sih biasa sih musiknya. Kemudian Anda bisa menonaktifkan suara lagu atau membisukan, ini khusus klaim audio. Jadi video Anda tadi yang awalnya Anda punya latar belakang musik yang mungkin dengan irama tertentu, ini itu jadi tidak ada musiknya. Ini Anda bisa membisukan, ini yang diklaim. Yang tidak diklaim tidak apa-apa. Catatan pada editor YouTube Studio ya. Ini catatan dari kami. Yang pertama, melakukan edit melalui YouTube Studio, ini menurut kami memiliki kelemahan. Silakan cek video kami yang lain, cara edit video yang lebih baik dengan mengkombinasikan cara atau trik ya. Kemudian yang kedua, ternyata tidak semua video yang ada copyright claim bisa diedit atau dipotong ya, karena kami sudah pernah mengalami tidak bisa. Kita tidak ngerti dia punya sistem apa mengunci sehingga bagian video itu muncul copyright claim, tapi kita masukkan di YouTube Studio, kita mau potong itu tidak bisa ya. Ini harap diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, ada beberapa video yang hampir seluruh durasinya ada copyright ya. Jadi misalnya durasi video itu 20 menit ya. Anda ternyata setelah Anda cek tidak cuma satu atau dua, ternyata banyak sekali yang harus Anda potong ya. Dan totalnya akhirnya kepotong itu 18 menit karena adanya copyright claim, sehingga yang tersisa video hanya 2 menit. Anda bisa bayangkan video yang Anda harapkan tadi tampilan selama 20 menit jadi gini akan tinggal 2 menit ya. Jadi videonya akan berubah cerita pasti. Dan ini ada pembatasan di editor, kalau tidak salah 5 menit minimal tersisa. Kalau tidak dia tidak bisa melakukan pemotongan. Kemudian saya loncat sedikit ya, ada kaitan dengan copyright claim.
the content ID ya. Jika Anda mengupload video berisi konten yang dilindungi hak cipta, video Anda akan mendapatkan klaim content ID ya. Klaim ini otomatis muncul jika video yang diupload cocok dengan video lain atau bagian dari video lain yang ada dalam sistem content ID YouTube. Pemilik hak cipta dapat mengatur agar content ID memblokir video hasil upload yang cocok dengan karya berhak cipta miliknya. Jadi dia bisa yang punya video asli bisa memblokir video yang sudah kita upload tadi ya, tidak bisa di publik ya. Tetapi dia bisa mengizinkan konten yang diklaim tetap ditayangkan YouTube dengan iklan. Mungkin dia akan biarkan, dia lihat ada iklan tidak apa-apa. Ya, saya tidak tahu bagaimana proses mengizinkannya, apakah sepihak atau bertemu atau email, saya belum dapat ya. Jadi pada situasi semacam ini pendapatan iklan akan diberikan kepada pemilik hak cipta atas konten yang diklaim ya. Jadi kalau kita pikir buat apa kita upload satu video karena kita tujuan mendapatkan pendapatan dari iklan, tapi iklannya kan dapat di orang lain. Kemudian ada pertanyaan, apakah channel saya dalam masalah jika video saya mendapatkan klaim content ID? Jawabannya bukan tidak, mungkin tidak. Ya, mungkin tidak. Klaim content ID biasanya dapat diartikan bahwa kami menemukan konten milik orang lain di channel YouTube Anda. Ya, mungkin tidak, hati-hati ya, karena klaim content ID itu adalah yang ada hak ciptanya. Tetapi dia bisa membiarkan hak cipta itu tidak muncul. Tetapi sewaktu-waktu itu bisa muncul. Ini pengalaman kami. Ya, hati-hati. Sewaktu, saya akan jelaskan setelah ini. Sewaktu-waktu akan muncul dan Anda tidak bisa prediksi. Begitu muncul, Anda bukannya ditegur, Anda langsung di strike. Di strike itu langsung dihukum dan Anda terima. Dan Anda terima, Anda bisa nolak. Ya, 1 kali aman, 2 kali aman, 3 kali channel Anda ditutup. Tolong pahami ini. Kemudian pemilik hak cipta adalah pihak yang memutuskan apakah orang lain dapat menggunakan kembali konten berhak cipta miliknya. Biasanya ia mengizinkan penggunaan kontennya di video YouTube asalkan diperbolehkan memasang iklan pada video tersebut. Ya, mungkin kalau ada iklannya dia biarkan, karena dia tahu akan masuk ke pemilik yang asli ya. Jadi tolong pahami ya. Jangan Anda lengah, Anda pikir aman, berhak cipta berkonten ID, termasuk berhak cipta, tidak ada strike, iklan banyak, kencang, yang nonton banyak, itu tidak masuk ke Google AdSense Anda, ya, ke video yang asli yang punya. Kemudian iklan dapat ditayangkan sebelum atau saat video diputar jika lebih dari 8 menit. Nah, ini pernah saya sampaikan di Facebook. Buatlah video di atas durasi 8 menit supaya bisa ada iklan lebih dari 1 ya. Kalau di bawah 8 menit maksimal cuma 1 di depan atau di akhir. Jika pemilik hak cipta tidak ingin kontennya digunakan kembali, pertama ia dapat memilih untuk memblokir video Anda sehingga orang lain tidak dapat menontonnya. Dia bisa memblokir di seluruh dunia atau hanya sebagian negara atau wilayah tertentu. Atau pemilik hak cipta dapat memilih untuk membatasi penayangan konten miliknya di platform atau aplikasi atau situs tertentu, misalnya di situs-situs lain di luar YouTube ya. Pembatasan ini tidak mengubah ketersediaan video Anda di YouTube. Artinya video Anda tetap ada di situ, tidak dihapus, tapi dibatasi munculnya gitu di pencariannya. Apa yang bisa saya lakukan jika video saya mendapatkan klaim konten ID? Tergantung situasinya. Jadi ada beberapa opsi yang bisa Anda pilih jika mendapatkan klaim konten ID. Tidak melakukan apa-apa. Jika Anda setuju dengan klaim ini, cukup biarkan. Termasuk kalau Anda lihat di streaming itu kan tidak pengaruh terhadap channel ya. Masuk juga seperti itu. Cuma ini juga jadi bom waktu ya, hati-hati karena
klaim konten ID ini bisa disamakan dengan nanti istilahnya yang sering terjadi, yang saya bilang bom waktu, yang tidak ada obatnya, adalah reuse konten pada saat Anda mendaftar nanti. Karena barangnya sama, tapi istilahnya dilihat dari haknya adalah klaim konten ID punya hak seseorang, tetapi dari sisi monetisasi YouTube Anda melanggar bukan konten ID tetapi konten yang sudah pernah diupload orang, Anda upload lagi. Pelanggarannya di situ. Ini yang hati-hati. Jadi memang tidak melakukan apa-apa, memang tidak ada masalah. Atau berbagi pendapatan. Nah, ini saya juga belum tahu caranya bagaimana ya bisa berbagi pendapatan. Mungkin ini bisa kalau channelnya sama-sama channel besar ya. Yang punya video sudah join, oke tolonglah di videomu dia punya pangsa pasar atau segmen pasar atau subscriber yang jenis lain, itu mungkin punya peluang juga untuk suka nonton video tersebut, jadi dibiarkan aja, tapi berbagi pendapatannya, berbagi mereka. Saya belum tahu secara teknisnya bagaimana ini ya. Jadi berbagi, kalau kita channel kecil kita bukan berbagi ya, kita terima ya, mereka yang terima semua, kita hanya tayangkan. Atau kita bisa menyengketakan klaim jika Anda yakin itu video itu Anda yang buat ya. Ini bisa ada prosedurnya yang kita bisa lakukan lewat email atau apa. Kita sengketakan bahwa itu bukan hak cipta atau konten ID, itu punya saya. Asal Anda yakin ya, asal yakin ya. Karena akibatnya kalau Anda tidak yakin, ini yang berikutnya Anda perhatikan. Anda tidak benar, Anda dapat menyengketakan yang berikutnya nih. Nah, ada prosedur cara menyengketakan. Catatan ya. Jika Anda menyengketakan klaim tanpa alasan yang valid ya, bukti yang kuat, bukan alasan, bukti, tadi diminta bukti. Pemilik konten dapat meminta agar video Anda dihapus. Pemilik konten yang asli. Jika kami menerima permintaan penghapusan yang valid untuk video Anda, akun Anda akan mendapatkan strike, strike langsung, hak cipta. Kalau ini pertama. Ingat ya, makanya tadi saya bilang beda-beda tipis konten ID sama copyright ini sama nanti reuse konten, karena barangnya sama tetapi cara memandangnya dari sudut yang berbeda-beda. Oke, kalau pahami ini ya, barangnya sama, tetapi cara memandangnya dari sudut yang berbeda. Kalau konten ID itu memandangkan dari itu adalah barang penyedia. Tetapi di reuse konten pada saat Anda mendaftar, aman, pada saat Anda sebelum mendaftar kan aman, tidak pernah diprotes Anda punya konten ID, termasuk hak cipta juga dibiarkan. Tetapi pada saat mendaftar, YouTube akan mencegah itu bukan karena konten ID, bukan karena copyright, tetapi reuse konten, karena Anda memakai konten yang sama yang pernah di-upload oleh orang lain. Ini yang hati-hati ya. Nah, saya sudah coba cari obatnya. Reuse konten tidak ada obatnya. Dan itu fatal karena sebabnya pada saat Anda mendaftar monetisasi. Oke, kita lanjut. Ada lagi satu definisi ya. Ini jarang diketahui, tapi ini harus kita paham ya, sebagai YouTuber pemula atau apa, kita mesti paham juga istilah-istilah. Ada namanya repetition content atau konten berulang. Saya baca dulu definisinya. Bisa berupa video asli Anda maupun video orang lain dengan atau tanpa CR, tanpa copyright, yang Anda upload ulang lebih dari satu kali dengan hanya merubah judul, thumbnail, deskripsi, dan sedikit konten video. Jadi hati-hati ya. Kalau Anda sudah pernah mengupload suatu video Anda asli atau yang pernah Anda edit dari CR yang aman Anda upload, kemudian Anda upload lagi dengan ganti judul, ganti thumbnail, ganti deskripsi, mungkin sebagian videonya Anda potong, hanya sedikit Anda tambah video lain, itu beresiko Anda sengaja mengupload konten, karena tujuannya kan bisa aja Anda buat kopinya 10 kali maksudnya supaya banyak pemirsanya kan, tetapi sama isinya, hanya sedikit yang Anda rubah. Ini juga akan dicegah, hati-hati ya, bukan dicegah, yang akan diketahui, akan dipinalti ke Anda
pada saat Anda mendaftar. Tidak pernah muncul ini di depan. Ya, ini pada saat Anda mendaftar, reuse content, repetition content, judul, thumbnail, deskripsi yang menyesatkan, penyalahgunaan akun, itu yang sering muncul. Dan ini sulit untuk diperbaiki. Pengalaman saya selama ini, kecuali judul yang menyesatkan, itu lebih mudah. Tapi yang lain ini saya merasanya tidak ada obat, ya, kecuali hapus punya resiko, jam tayang subscribe akan turun. Kalau itu sangat banyak di video. Kalau coba satu yang Anda lakukan ini, yang lainnya asli, itu mungkin lebih gampang. Tapi kalau hampir semua, ya bye-bye sudah. Ya, tolong dan sampai ini terjadi, nanti kita akan kecewa. Jadi ada dua, repetition content dan reuse content, ya, ada hampir sama, tetapi dia berulang. Tetapi kalau reuse content juga sama, dia berulang, tetapi Anda mengambil video orang itu diupload sekali. Kalau yang repetition tadi, Anda satu video Anda atau orang lain Anda upload bolak-balik karena hanya ganti judul sama thumbnail. Jadi ada 10 video yang sama isinya sebenarnya. Itu dilarang, ya, dilarang sekali. Selama ini penaltinya saya tahu hanya ditolak sih, ya, belum pernah yang kena langsung ditutup, itu belum ada kalau di repetition, ya. Nah, nanti silakan cek video tutorial kami yang lebih detail mengenai reuse konten, ya. Nah, kita ini yang jarang dibahas di tutorial-tutorial yang lain. Tolong perhatikan baik-baik. Kapan munculnya notifikasi copyright claim ini berdasarkan pengalaman pribadi kami, tidak cuma sekali, ya. Jadi ini yang kadang-kadang lengah. Perhatikan baik-baik, ada 3 kemungkinan munculnya notifikasi CR. Yang pertama, pada saat Anda upload, begitu selesai dia langsung muncul, ya. Anda bisa menghapusnya atau langsung men-trimnya, ya. Tapi ingat, statusnya jangan dipublik. Karena sesaat itu juga Anda bisa langsung kena strike atau warning kalau pertama kali, ya. Ingat ini, sesaat langsung upload muncul. Kemudian yang kedua, ini yang sangat berbahaya. Beberapa saat tidak bisa ditentukan. Pada saat upload, status notifikasi aman, tidak ada pembatasan copyright claim. Jadi maksudnya gini, ini kami sudah alami. Pada saat Anda upload atau re-upload video, yang jelas re-upload, ya, punya orang kan, kalau upload punya sendiri kan bukan re-upload, itu tidak muncul copyright claimnya, tidak ada, non di pembatasan, non, berarti aman kan. Nah, Anda jalan terus, yang nonton banyak ini sudah pengalaman pribadi kami. Tiba-tiba selang beberapa hari atau beberapa bulan, kita tidak tentu, kita tidak pernah tahu, dia langsung muncul dan langsung dihapus. Anda langsung mendapatkan kalau pertama kali warning, ya, tapi kalau kedua, ya, sudah strike 1 kenanya. Kalau sudah 2 kali Anda melanggar ini, strike 2, kalau 3 kali tutup. Nah, yang jadi masalah adalah karena Anda tidak tahu kapan dia kenanya, munculnya. Tapi Anda langsung dihukum, bukan diberitahu. Ini yang sering channel ditutup. Dan saya sudah alami 2 channel. Awalnya tidak ada copyright. Inilah resiko re-upload. Moga-moga ini paham, ya. Kemudian resikonya kemungkinan nomor 2 ini, ada 2 kemungkinan yang sudah pernah saya alami. Jadi ada notifikasi copyright muncul belakangan, tapi jarang, saya tidak pernah temu, tapi katanya pernah ada, jarang. Tetapi yang sering adalah langsung munculnya teguran atau warning, video dihapus oleh YouTube. Kalau sudah dihapus, itu Anda tidak bisa apa-apa, dan Anda harus tahu bahwa Anda telah dihukum dengan strike. Kalau sudah ngomong strike, hati-hati, karena ujungnya channel ditutup nanti, ya. Ingat ini. Ini bagi teman-teman yang suka re-upload, ya. Kalau yang memang original, nggak usah dengar pun video ini aman, ya. Tapi perlu tahu, ya. Kalau sudah 2 kali langsung mendapatkan strike 1 selama 90 hari berlakunya,
dalam 1 minggu tidak bisa apa-apa terhadap channel, upload, post, streaming, dan lain-lain. Kalau sudah kena 3 kali, karena pertama kali kan warning ya, 2 strike 1, kalau yang ketiga strike 2, berlaku 90 hari lagi, 2 minggu Anda tidak bisa. Kalau kena yang ketiga, yang keempat, Anda akan kena strike ketiga, itu cebot merah ya, channel YouTube Anda dihapus untuk selamanya, permanen. Oke. Nah, tadi saya bilang nomor 2 sangat berbahaya. Nomor 3 lebih berbahaya lagi. Perhatikan, tidak pernah muncul sampai saat Anda mendaftar monet copyright itu aman, diupload bu aman, tidak pernah, tidak kena strike, tidak pernah ditutup channel Anda, ya. Tetapi pada hati-hati pada saat Anda mendaftar monet di tahap 3 tadi sudah saya jelaskan, muncullah channel Anda tidak disetujui karena reuse konten. Jadi memandangnya dari sisi YouTube pada saat mendaftar, channel yang tadi punya orang walaupun tidak ada copyright itu karena barang yang Anda pakai adalah barang orang. Istilahnya reuse konten. Ini yang tidak ada obatnya kecuali hapus. Inilah resiko ya, harus Anda harus tahu sudah resiko ini. Oke, catatan penting untuk copyright claim saya akan tegaskan lagi di sini supaya teman-teman bisa ingat, harus diingat ketika channel Anda diberitahu copyright strike ya, channel Anda diberi peringatan ya, sekaligus hukuman. Jadi bukan diingatkan, oh tolong jangan ya, oh, kalau kamu hapus aman, tidak, Anda langsung diingatkan, langsung dihukum. Ingat itu. Dan video yang ada tadi dihapus. Dihukum artinya apa? Dapat strike 1. Pahami ya, tolong pahami teman-teman. Diingatkan tapi langsung dihukum. Hukuman pertama. Yang gawat tadi yang nomor 2 ya, kita tiba-tiba tidak ngerti. Awalnya tidak ada copy strike, di tengah perjalanan muncul dan langsung diperingatkan dan langsung dihukum 1 ya. Dan kalau sudah 3 kali dihapus ya, videonya dihapus tadi ya. Nah, ketika Anda diberitahu, dan makanya saya kasih perhatikan biru ya, ketika Anda diberitahu, ini tanda petik, diberitahu ini ya, tiba-tiba Anda buka, Anda langsung di dashboard, di analitik, di dashboard atas Anda akan lihat, Anda akan kena strike 1 atau 2 ya, kalau 3 sudah tutup ya. Anda diberitahu dan kita tidak bisa mencegah terjadinya strike, hanya bisa menerima. Ini yang tadi saya bilang, kalau sudah 1, 2, nah sudah, kedua siap-siap. Kalau kita masih melakukan re-upload CR macam-macam, yang ketiga ya siap-siap ditutup channel Anda. Sayang kalau sudah subscribernya, jam tayangnya sudah besar. Kemudian yang berikutnya, hati-hati pada saat Anda mendapatkan, ya udah bisa lagi saya bilang hati-hati ya, karena sudah yang kedua harus hati-hati, sudah yang pertama pun harus hati-hati, karena yang ketiga sudah tidak ada cerita ya, dan Anda akan ditutup selamanya. Anda akan hanya diberitahu via email ya, itulah email yang sering diposting di Facebook ya. Dan ingat, kebijakan ini, artinya aturan ini tadi yang saya tetap panjang dari atas, itu berlaku tidak hanya pada channel yang belum monet ya, belum monetisasi, sudah ada buktinya, tapi untungnya saya tidak pernah ngalami. Moga-moga jangan ya. Ada sudah yang terjadi di Facebook pun banyak, Anda coba perhatikan. Yang sudah monet pun bisa ditutup karena Anda melanggar yang tadi. Jadi jangan dikira setelah monet aman ya, tetap aturan dari YouTube akan berlaku, dan malah lebih ngeri lagi, ada 2 lagi polisi yang akan jaga, yaitu Google AdSense sama Google Publisher. Nanti ada video khusus. Kalau kita belum monet, cuma 1 YouTube yang jaga dengan bermacam-macam aturan, termasuk pedoman komunitas, copyright stream dan macam-macam lah ya. Oke. Jadi ini saya coba berikan trik yang pernah saya jalani, walaupun ini tidak
bukan tidak berhasil ya, tidak menjamin 100%. Cara mencegah atau mengurangi risiko copyright claim CR ya. Ya memang yang nomor satu adalah yang terbaik ya. Hanya upload video asli yang Anda buat. Untuk semua item kalau bisa, ya videonya, ya lagunya, ya musiknya, ya foto, itu lebih bagus. Tapi kan ya dalam tanda petik mungkin berat. Ya, ini yang ideal nomor satu. Nah, kalau nomor dua, Anda kombinasikan dari video asli Anda, mungkin Anda sisipkan suatu lagu pendek ya, atau video singkat pendek itu, asal Anda tahu cara menggunakan, cara aturannya mungkin aman ya. Kalau ada sebagian isi video atau narasi, foto, suara musik atau lagu yang mau Anda gunakan menjadi bagian video dari Anda, harus dipastikan itu harus bebas copyright claim dulu. Jadi bagian dari lagu atau mungkin cuplikan video apa, kan kadang sering orang munculkan ketawa, itu video orang lain luar negeri ketawa gitu kan. Anda tampilkan sekian detik di video itu boleh, asal pastikan itu tidak ada copyright. Ya. Dan bebas konten ID. Nomor 3, sebelum Anda yakin adanya risiko copyright, apabila upload video, buatlah status video itu di private atau unlisted ya, jangan di public ya. Dia tetap muncul copyrightnya, tapi ini mungkin risikonya tidak akan langsung kena, masih tertahan karena statusnya masih di unlisted atau private. Anda bereskan dulu editnya lewat trimming, motong di editor. Jadi harus di YouTube editnya, Anda bisa keluar karena sudah Anda taruh di YouTube kan videonya. Tetapi ini tidak menjamin 100% aman ya. Jadi Anda terus streaming potong sampai hilanglah status itu, baru Anda publikkan ya. Itu caranya. Tapi saya bilang kembali ke awalnya, ada CR yang sifatnya siluman yang munculnya nanti belakangan. Ini yang harus diingat. Saya sudah pernah ngalami, tidak 1 kali 2 kali, dan buktinya di laptop saya masih ada. Saya simpan. Kemudian ini cara yang saya pakai yang keempat. Ini juga bisa membantu, tapi saya bilang tidak menjamin 100% untuk jaga-jaga. Jadi Anda siapkan suatu akun channel lain. Jangan pakai istilah tumbal ya, channel lain. Untuk memeriksa awal suatu video yang Anda re-upload. Ini saya cerita bukan yang asli ya, jadi video orang Anda re-upload ke suatu channel Anda yang lain. Tetap prosedur Anda jaga tadi, jangan lengah juga. Ada juga kalau sudah kena 3 kali kan juga cepat tutup channelnya. Tetap Anda ikuti prosedur tadi, di private, unlisted, dilihat. Anda trimming di situ sampai hilang copyrightnya. Ya. Baru Anda download. Setelah dia free, baru Anda upload lagi ke akun channel utama Anda. Supaya kalau dia kena warning atau strike misalnya ya, itu tidak langsung di channel utama Anda, tapi di channel lain tadi yang mungkin akan jadi korban pertama dulu kalau terpaksa ya. Tapi kan kita kan jaga juga supaya bisa dipakai berulang-ulang. Kalau sudah katakan dia sudah digunakan untuk 30 video, dia kena ya sudahlah, tidak apa-apa, buat lagi baru kan. Tapi akun utama Anda yang sudah Anda susun itu kan tidak sampai ditutup, sudah difilter di channel yang pertama. Ini yang secara saya pakai. Oke, terima kasih sudah menonton. Video cukup panjang ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai terjadi, karena ya pasti sakit hati dan frustasi ya. Tetap salam dari kami AYP Channel, tetap semangat. Silakan tinggalkan komentar kalau ini bermanfaat atau ada pertanyaan di tab komunitas, boleh, di sini boleh, kami berusaha menjawabnya ya. Pertanyaan Anda, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi upload video terbaru, dan silakan subscribe. Terima kasih ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Adokora atas amazing background video.